Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua masih bisa diberikan kesehatan serta kesempatan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua senantiasa diberikan perlindungan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang formula 7 Habits for Islamic Character Building, di mana 7 Habits for Islamic Character Building ini dibagi menjadi 3 bagian, 1D, 4S, dan 2T. 1D itu zikir, 4S nya sholat, sholawat, sodako, dan saum. Yang terakhirnya tafakur dan tadarus. Dan yang akan saya jelaskan yaitu 1D, zikir. Sebelum masuk kepada formula 1D yang akan saya jelaskan, perlu diketahui bahwa formula 7 Habits for Islamic Character Building ini ditemukan dan dirancang oleh pimpinan Pondok Pesantren Modern Zikir Al-Fat, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Fajar Laksana, SE, CKM, MM, PhD. Pada pendidikan karakter ini, 7 Habits for Islamic Character Building ini sangatlah penting, di mana dalam tubuh kita ada segumpal daging yang berpengaruh terhadap karakter atau tingkah lakunya seseorang. Sebagaimana sabda Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau qalbu. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Jadi jika kalbu kita dididik dengan baik, maka akan muncul perilaku yang baik. Jadi sangatlah berpengaruh besar pendidikan kalbu ini dalam kehidupan kita. Kalau kalbu kita dididik dengan zikir, maka kalbu kita akan bersih, maka akan muncul perilaku yang baik. Jadi bagaimana cara membersihkan kalbu? Yaitu dengan cara berzikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, khususnya orang-orang yang beriman, maka berzikirlah dengan sebanyak-banyaknya. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, apa itu kalimat zikir? Rasulullah SAW bersabda, Abdul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baiknya kalimat zikir adalah la ilaha illallah. Selanjutnya, kapan waktu zikir itu? Yaitu setelah kita melaksanakan sholat, maka kita berzikirlah. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaytumus salat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa'idha tama'nantum faqimus salat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Apabila kamu telah menyelesaikan salat,
berzikirlah kepada Allah dengan menyebut namanya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa nyaman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Jadi kalau kita ingin hati menjadi bersih, maka berzikirlah, karena berzikir itu adalah salah satu cara membersihkan qalbu kita. Mengapa kita harus zikir kepada Allah? Nah, dijelaskan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 bahwa dengan berzikir hati kita menjadi tentram, bahagia, dan masih banyak lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hatimu menjadi tentram. Makanya kalau kita ingin tentram, kalau kita ingin bahagia, maka berzikirlah. Dengan berzikir hati akan menjadi tentram. Selanjutnya, siapakah orang yang berzikir itu? Sebagaimana dijelaskan oleh Allah bahwa orang-orang yang beriman berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Selanjutnya, di mana kita melaksanakan zikir? Pertama ada dua. Yang satu zikir jahar, yaitu dilaksanakannya di masjid, dan kita harus mempunyai wudu, dan kita berzikir dengan orang-orang yang mengamalkan zikir serta mengistiqomahkan zikir. Dan ingat, harus ada gurunya atau imam jamaah. Yang kedua, zikir khofi. Untuk zikir khofi dilaksanakannya di mana saja, kapan saja. Artinya setiap saat. Meskipun kita tidak mempunyai wudu, itu boleh. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf bahwa zikir khofi itu atau zikirnya di dalam hati, dijelaskan wazkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah zikir dengan menyebut nama Tuhanmu di dalam hatimu. Selanjutnya, mengapa kita harus zikir kepada Allah? Zikir perintah Allah kepada orang-orang yang beriman agar dilakukan sebanyak-banyaknya. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi Allah memerintahkan langsung kepada kita semua, khususnya orang yang beriman, untuk berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, dengan berzikir kepada Allah menyebabkan semakin dekat dengan Allah, hidup bersama Allah. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Yang ketiga, berzikir mengatakan Tuhanku adalah Allah, la ilaha illallah, dengan istiqomah, maka menurunkan malaikat, mendapatkan surga, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah merasa sedih, dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.
Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya, laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sha'imina was sha'imati wal hafidina furujahum wal hafidati wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, dan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Selanjutnya, dengan berzikir menyebabkan usaha atau pekerjaan menjadi beruntung. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 10. Fa'idha qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan berzikirlah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Selanjutnya, berzikir ketika berperang akan mendapatkan kemenangan. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Anfal ayat ke-45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Selanjutnya, dengan berzikir menyebabkan hati kolbu menjadi tenang. Dijelaskan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan zikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Jadi kesimpulannya, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, 1. akan dekat dengan Allah, 2. akan menurunkan malaikat, mendapatkan surga dan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang ketiga, mendapatkan ampunan dari Allah. Yang keempat, akan beruntung. Yang kelima, mendapat kemenangan. Yang keenam, hati menjadi tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah kata maupun salah ucap, itu hanya dari diri pribadi saya sendiri. Dan kalau ada hasanahnya atau kebaikannya, itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.